Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salihah ma ataitani wa zidni min. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya al-mursalin birahmatik ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatih fuyudatih nafahatih ila an qala anta ma'al akwan ma lam tashhad al mukawwin fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'ak. Kamu akan senantiasa lekat dengan makhluk dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala selama kamu tidak yakin betul, tidak menyaksikan. Musyahadah itu kayak orang nonton film. Kayak saya ngelihat kamu ngelihat saya, namanya musyahadah. Atau bahasa lainnya itu adalah al-iyan, ngelihat dengan mata kepala. Yakin betul. Kamu akan selalu lekat dengan makhluk dengan selain Allah selama kamu tidak yakin betul, selama kamu tidak musyahadah kepada al-mukawwin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam setiap hidupmu yang kamu saksikan hanya Allah, maka nanti makhluk-makhluk itu akan lekat bersama kamu untuk berkhidmat dan memberi fasilitas. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Siapa yang sudah bisa keluar dari kepentingan-kepentingan dirinya, dari huzuzun nafs dalam istilah tasawuf, dari nafsunya, dari kesenangannya, dari kepentingannya, dan beralih kepada kepentingannya hanya gembirain Allah dan Rasulnya, memberi manfaat seluas-luasnya untuk hamba dan umatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan semua alam semesta ini untuk berkhidmat kepadanya. Itu kan di dalam hadis qudsi. Ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki au kama qala. Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku, dan perbudaklah orang yang menghambakan diri kepadamu. Intinya adalah bahwa kepentingan kita adalah kepentingan bagaimana menjadi pegawai Allah, menjadi employee of Allah yang terbaik. Mudahnya begitulah. Kalau orang kerja di Toyota, apa kerjaan dia? Ya mikirin bagaimana Toyota itu besar,
produknya bagus, pelayanannya sempurna, penjualannya laku keras, buat iklan-iklan yang naikin Toyota. Dia jangan mikirin diri dia disebut apa enggak. Dia jangan mikirin diri dia kotor apa enggak. Dia jangan mikirin kontrakan dia. Dia jangan mikirin keluarga dia lagi begitu. Fokus aja udah. Kira-kira sama perusahaan dibayar nggak? Bayar. Dan benar kata perusahaan orang kayak begini nih. Akhirnya semua fasilitas ya buat dia itu. Panggung penghargaan, naik jabatan, naik apalagi naik penghasilan, diberikan fasilitas istimewa. Kenapa? Ya karena hidupnya buat perusahaan Toyota. Tapi kalau dia tuh nggak fokus, apa? Untuk membesarkan Toyota tadi, untuk berkhidmat kepada Toyota tadi, dia akan nempel dengan selain Toyota. Apa itu? Kasih fasilitas yang mewah itu, posting dia selfie di mana-mana. Lihat nih saya kerja di Toyota. Paham? Yang enak-enak melekat sama dia. AC, apalagi saya dikasih mobil operasional nih, lihat nih saya pakai Innova Zenix. Itu. Atau ketika di perusahaan itu ada yang nggak enak, itu melekat juga sama dia. Atasan saya neken, apalagi ruangannya kurang dingin, apalagi masa manajer mobil operasionalnya Rocky Gerung, bukan Rocky Gerung, Toyota Rocky itu loh. Toyota Rocky sumpama. Harusnya branch manager itu sumpama. Dia sibuk sama yang selain tugas utama dia. Paham nggak? Nah, sama yang nggak biasa sibuk pagi ngaji, jam segini ngantuk. Nah itu masalah. Karena emang suka tidur pagi. Itu masalah. Jangan ngantuk. Siapa yang ngajarin tidur pagi coba? Jangan dibiasain. Orang tuh hidup tuh punya prinsip tuh loh. Kalau kata Allah, kata Nabi nggak boleh, nggak boleh. Bikin sebel aja. Yang dibiasain itu tuh penyakit gitu-gitu tuh. Nanti kamu pengen jadi kiai juga. Pagi ya ngantuk. Pagi ayam baru bangun, kamu udah tidur lagi. Bangun juga kalah sama ayam. Ayam lebih pagi bangun. Habis itu ngantuk lagi. Apaan kayak begitu? Udahlah, orang tuh kalau sama agamanya nggak bener, udah hidupnya tuh nggak beres. Agama tuh udah ngatur semuanya. Bangun jam berapa, tidur lagi jam berapa, kapan kerja. Gitu. Makanya agama tuh tidak diminati orang karena pelaku agamanya itu nggak menarik gitu. Nggak menarik. Orang agama hari ini tuh nggak menarik. Nah, kita pengen ciptakan generasi itu gitu. Yang tahu waktu, tahu disiplin. Nah, kita nih bahas yang tinggi-tinggi tentang tasawuf. Kehidupan harian berantakan, kan repot. Itu yang kata Syekh Ahmad tuh. Perasaan di Gontor nggak ngaji tasawuf, tapi kehidupan lebih rapi dari orang yang kadang-kadang ngaji tasawuf. Saya di Gontor nggak ketemu orang, kata Syekh Ahmad tuh. Saya nggak ketemu orang telanjang dada jalan sana kemari pakai handuk. Di sini pasti ada. Nggak pantas kayak begitu. Gondrong, kuku nggak dipotong, jangan begitu. Islam tuh nggak begitu gitu. Teriak sana kemari, tawa terbahak-bahak, nggak gitu orang Islam itu. Paham nggak itu? Jadi kita jangan bicara hal-hal besar, kalau yang kecil aja nggak beres gitu. Nahan matanya nggak sanggup. Kenapa? Karena kebiasaan ngantuk di pagi hari. Orang-orang sukses nggak ada yang tidur pagi. Makanya santri itu susah jadi pemimpin.
Omongannya kemana, kelakuannya kemana. Makanya saya tuh paling geram sama begitu-begitu. Enggak, saya masalah salah. Kalau masyaikhuna udah teriak-teriak walaupun live juga. Kalau saya enggak, saya tetap tegur. Itu penyakit itu. Orang harus punya prinsip hidup itu. Mau orang rusak kayak apa kayak enggak, saya emang nggak mau rusak. Emang kalau orang rusak terus kita rusak, kita nggak rusak gitu. Bahasa yang kurang enak yang saya sering sebut itu. Orang masuk jurang, semua masuk jurang Ustaz. Masa saya nggak ikutan? Bodoh amat kamu. Orang semua makan kotoran, semua makan kotoran Ustaz. Kamu tetap aja kamu makan Kentucky Fried Chicken. Ngapain kamu makan kotoran? Orang sekarang kan begitu, menormalisasi kemaksiatan. Normalisasi masalah. Semua orang kena mental health Ustaz. Hari ini banyak orang toksik, kamu aja yang toksik. Jangan suka menormalisasi keadaan. Karena orang dulu tuh tangguh-tangguh. Nah, Islam itu tangguh. Tahu kapan ngantuk, tahu kapan ngomong, tahu kapan tidur, tahu. Nah, orang yang tidak fokus dengan tujuan utamanya, dia akan lekat dengan segala kenikmatan atau dengan segala penderitaan. Karena dia nggak fokus. Sama nih, kamu kalau nggak fokus mondok, kamu nanti lekat dengan kenikmatan di pondok, dengan kesakitan di pondok. Nggak enak makannya. Ngaji kamu tuh loh, enak apa enggak? Kalau orang bener tuh begitu mikirnya. Ya boleh, komplain makan tuh boleh. Tapi itu bukan melekat dalam hati. Temennya nggak enak. Ngajinya itu loh beres apa enggak? Kok ruwet hidup itu? Itu orang-orang yang suka mikirin hal-hal remeh itu karena dia nggak punya agenda-agenda besar dan penting dalam hidupnya. Pernah Nabi ngeluh hal-hal remeh? Enggak, karena dia punya tujuan besar. Nggak ada gitu. Jadi kita harus paham ini. Ini namanya konsep berpikir, konsep hidup yang benar. Sama, nanti kamu gitu juga. Enak mondok di sini, mah kenapa? Boleh nonton Persib, tiap ada Persib. Kamu ngaji itu loh enak nggak? Seperti lebih dari enaknya nonton Persib gitu. Ada orang tuh dibebasin tuh seneng gitu loh. Kan kamu lagi mondok, masa dibebasin seneng? Masa nggak ngaji seneng? Ngajinya nggak paham-paham seneng? Qurannya nggak beres-beres seneng? Ini namanya tidak fokus. Akhirnya fasilitas kenikmatan sesungguhnya nggak dikasih sama Allah untuk kamu. Kenapa? Orang nggak fokus. Akhirnya dunia tidak ditundukkan untuk orang-orang yang tidak fokus dengan tujuan besarnya. Gitu, nah sama ke Allah juga begitu. Kita nih hidup nih buat nyenengin Allah. Kita mau patah kayak, kita mau sakit kayak, kita mau kecewa. Kalau Allah nggak kecewa, ngapain kecewa? Paham nggak? Kita udah dikasih posisi enak, dikasih ini. Tapi di situ ada kemungkaran, di situ kita nggak menjadi lebih baik, tinggalin. Ngapain melekat dengan fasilitas-fasilitas yang dianggap hebat sama orang? Tapi kata Allah, kamu nggak hebat di situ. Tinggalin. Baru nanti Allah kasih fasilitas yang real sama kamu. Itulah Nabi SAW. Nabi SAW nggak mau ninggalin Mekah. Tapi ketika Mekah nggak mau ikut Nabi, ditinggalin sama Nabi. Kan ngomong tuh. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan Mekah kalau kaumku tidak mengeluarkanku dari Mekah. Kenapa? Nabi sayang sama Mekah. Jadi kalau Mekah nggak disukai sama Allah, tinggalin. Sampai Nabi masuk lagi ke Mekah dalam keadaan yang Allah sudah ridho. Mekah mau tunduk sama Nabi. Bukan mau tunduk sama Nabi. Mekah mau nunduk sama kemauan Allah. Nah, jadi bahas yang begini-begini, kalau kamu hidup di atas jalan ini, kamu gampang jelasinnya. Karena ilmu ini amal. Kalau kamu nggak amal ilmu, ya omongannya kosong. Ngomongnya ngelantur, ngalor ngidul.
Kenapa? Karena ilmunya nggak diamalin. Itu kata para ulama itu. Kata para ulama ya. Kenapa gonggongan anjing itu keras tapi orang benci sama anjing? Kenapa? Ini beneran ini di kitabnya para ulama itu. Karena anjing itu di jam yang berkah dia masih belum hadir di jam berkah. Orang mau tidur dia gonggong. Orang udah bangun dia gonggong. Tapi di jam berkah, di jam sebelum subuh dia tidak bangun. Coba aja kamu yang tidak istiqomah untuk qiyamul lail, orang tuh kalau belum istiqomah ngebangun hubungan Allah sebelum subuh, nanti gonggongannya keras, orang makin marah sama dia. Karena kita ini perlu bantuan Allah. Ini beneran ini. Kita harus fokus sama Allah. Di pondok tuh yang dinikmati bukan nyantainya, bukan tidurnya, bukan makannya, bukan pertemanannya. Yang dikecewakan tuh bukan tegurannya, bukan gak enak tidurnya. Itu orang kagak fokus. Kalau orang menikmati ibadahnya pondok, menikmati kajiannya pondok, menikmati suhbah dengan gurunya di pondok, kamu ditempeleng juga kamu gak akan pergi. Mau diusir juga kita nggak akan pergi. Tapi kalau kenikmatan orang di pondok bukan itu, ya udah. Sama Allah juga begitu. Nabi Ibrahim mau dibakar kek, Nabi Muhammad SAW diusir kek, Nabi Yunus ditelan ikan kek, Nabi Nuh dikasih banjir bandang kek, Nabi Musa dikasih kaum yang bandel kayak begitu kek. Atau mereka dikasih kenikmatan setelah mereka sulit, dikasih Madinah. Apa Nabi pas sudah di Madinah korupsi Nabi? Karena memang fokusnya menyenengin Allah doang. Orang kan nggak begitu. Sebelum naik, kayak pro rakyat, udah naik, ayo yang mana dari rakyat yang mau kita kuras, yang mau kita. Kenapa? Ya karena memang semuanya punya kepentingan. Nah, kalau kita nih hidup pengen Allah mudahin semuanya, tujuannya cuman Allah. Nah, tujuan pengen cuman Allah di pondok itu ngaji, gitu loh. Kan nyantai. Lagi hurut, ikut usul-usul dakwah. Urut ngopi, ngerokok, begadang. Markas Ngerbayan tidur atau di belakang, habis itu ngerokok, ngopi, nongkrong sampai malam, istri nggak dikasih nafkah, itu bukan Allah itu. Nah, kita ini harus jujur. Ini zaman banyak orang tidak jujur, badannya di pondok, tapi kelakuannya bukan kelakuan orang pondok. Badannya di masjid, tapi amalnya bukan amal ahli masjid. KTP-nya Islam, tapi amalnya bukan Islam. Jangan nyalahin Islamnya. Kita harus jujur hari ini tuh. Nah hari ini tuh kita nggak biasa jujur, biasa berpura-pura, biasa masking. Akhirnya kita lama di pondok, akhirnya kita lama di dakwah, akhirnya kita lama dengan Islam. Dakwah pondok Islam, Quran nggak ngasih apa-apa ke kita. Orang kagak serius. Coba aja kamu kerja di Toyota main-main. Kalau nggak ditendang, nah Allah masih baik sama kita. Kalau kita hidup zaman yang lebih sehat dari zaman, nggak kagak laku orang kayak kita. Paham nggak ini? Jadi selama kita itu tidak fokus ke Allah, tadi itu musyahadah ke Allah, nanti yang melekat itu makhluk. Makhluk itu ada dua, menyenangkan, nggak menyenangkan. Kalau ada makhluk menyenangkan, dia tuh memang dia berkhianat, bingung.
Nikmat dengan harta, nikmat dengan kekayaan, nikmat dengan popularitas, nikmat dengan jabatan itu hilang, bingung. Kata Allah, kamu nggak nyari saya. Saya ambil biar kamu sakit. Atau sebaliknya, di sini dibully, di sana ketemu orang nggak enak, di sana dikecewakan, di sana bangkrut, di sana. Dan itu akan melekat di hatinya. Jadi disenengin, itunya melekat. Dikecewain, itunya melekat. Kenapa? Dia nggak fokus ke Allah. Tadi tuh kalau orang fokus kerja di Toyota, itu abang saya cerita, kita kalau kerja di tempat-tempat begitu, kebun binatang pindah ke diri kita. Sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, injek bawah. Tapi orang yang fokus, biarin aja. Ntar juga bos tahu siapa yang benar. Kalau kagak fokus, ribet. Dikasih fasilitas, sombong. Nah itu orang nggak fokus namanya. Paham nggak ini? Ya, kalau kita tuh fokus sama Allah, nanti yang sakit nggak kerasa sakit sih, tapi nggak kerasa. Yang nikmat kerasa nikmat sih, tapi tidak fokus kepada kenikmatan itu. Buktinya apa? Ketika kenikmatan itu menjauhkan dia dari Allah, ketika fasilitas itu membuat dia tidak maksimal sama Allah, dia berani tinggalin itu. Itu ciri orang fokus sama Allah itu. Kemudian yang kedua begitu, kalau dia disakiti, dia dikecewakan, dia tidak fokus dengan itu. Di jalan aja terus. Bahkan dari kesakitan-kesakitan itu, dia semakin kokoh, tegar, teguh, dan semakin nampak bahwa yang dikejar bukan selain Allah yang dikejar. Kalau sudah begitu, kanatil akwan ma'ak, maka alam semesta akan mendukung kamu. Bahasanya apa tuh? Semestakung. Apa? Semestakung ya? Semesta mendukung. Kapan itu? Kalau orang ngejalanin hidup ini, mau ngejalanin visi misinya Tuhan. Apa visi misi Tuhan itu? Nyembah ke Dia yang total. Sayang sama hambanya yang total, yang maksimal. Nih saya dengan Pak Suryadi. Bentar lagi mau launching Pak Haji. Besok launching produk pertanian. Semoga Pak Haji juga ada bagiannya. Dan semua kita. Dan ini aneh. Pak Sur ini aneh. Sama hidupnya disakitin orang aja dari dulu. Kenapa? Karena megang prinsip. Kalau saya sudah mulai merugikan orang. Atau partner bisnis saya mulai merugikan orang. Perusahaan ingin merugikan orang. Tidak memberikan, saya tinggal. Prinsipnya sama. Sekarang bergerak di ini. Guru besar IPB ngedampingin beliau. Ayo Pak Sur, mau akademik kayak gimana? Orang-orang soleh Allah datengin. Udahlah, kalau kita ini orang baik, nanti alam semesta itu yang curhat sendiri ke Allah. Dibisikin tuh orang itu bagus tuh orang itu. Nah kita ini masih sempit karena emang kita tuh misinya bukan ngejalanin misinya Allah. Bicara tentang diri aja, lupa kontribusi. Nah itu sama, kayak orang kerja tadi di Toyota nggak serius. Bicaranya tentang, saya dapat berapa? Apa yang kamu kasih buat perusahaan? Maka orang yang nggak selesai dengan dirinya, di mana aja masalah. Ya begitu itu. Saya dulu ngerasa itu, ikut Elite Circle, ikut ESQ, saya anggap itu kayak nggak baik. Setelah saya lewati semua masa-masa itu, ternyata sayanya kagak baik. Itu jadi baik semua, sekarang itu. Tadi itu, Eco Racing, jadi baik, yang baiknya saya bawa, yang nggak baiknya saya tinggal. Ternyata Elite Circle bagus, ini bagus, semuanya bagus kok. Ya sama lah coba, kalau kitanya sehat, semuanya bagus nggak? Ki, seblak bagus? Bagus. Nasi Padang yang pedas bagus? Bagus. Itu sambal doer bagus? Bagus. SS bagus? Bagus. Kenapa? Nggak bisa ini, nggak bisa ditentang ini. Karena kitanya sehat. Kalau kitanya berpenyakit, bubur aja kagak boleh pakai kerupuk, kemarin saya tipes. Bubur nggak boleh tuh pakai ayamnya karena
Udah bubur aja. Walaupun saya pakai kerupuk, pakai ayam. Ternyata kata Ustadz Iskandar Mirza, orang kayak saya tuh emang bukan hobi makan, suka makan. Maka saya tuh orang, kan kalau beliau punya membaca kepribadian orang dengan metode Quran. Kalau saya di metode Quran, saya orangnya low profile, orangnya humble. Orangnya apa? Orangnya nggak suka ditinggikan. Tapi kalau direndahkan, itu jangan tanya. Atau di situ katanya begitu. Itu benar, saya bilang. Saya nggak suka tampil hebat depan orang, tapi kalau saya direndahkan. Kalau di situ dibilang suka makan. Bagi saya emang makan enak itu hiburan. Itu dalam pikiran saya itu. Entah apakah semua santri begitu, tapi saya anggap memang makan itu hiburan buat saya. Maka saya sakit atau tidak sakit, makan saya sama. Seleranya kagak turun sama sekali. Seleranya nggak turun sama sekali. Jadi kesono kemari. Apa tadi? Oke, tadi kalau emang sehat, kata orang pedes kagak enak, enak. Kalau lagi sakit, apa aja kagak enak. Makanya kamu, kalau ada apa aja kamu sakit, kamunya sakit, bukan orangnya yang sakit, kamunya sakit. Ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Kayak orang di hidungnya ada tai cicak itu, bau, sana bau, ini bau, sejadah bau, bau, hidung lu ada tai cicak. Oh iya sana. Tapi kalau orang pasang di hidungnya apa? Minyak wangi. Ke WC juga wangi. Kata para ulama gitu, tidak perlu mewangikan semua ruangan karena terlalu mahal. Karena nggak cukup parfumnya. Cukup taruh di sini, kamu akan cium semuanya wangi. Sebaliknya, kalau di sininya udah kotor, udah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Mata yang penuh kecintaan itu akan menampakkan seluruh kebaikan. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Dia nutup mata dari segala kekurangan. Yang kelihatan baik aja. Siapa itu? Kamu ke anak kamu. Tahu anak kamu tuh ada nggak benernya, tapi anak saya memang bagus. Sama, saya ke santri saya pokoknya bagus saya semua. Walaupun ada nggak bagusnya. Kenapa? Karena udah sayang. Kalau ke anak orang, kelihatannya jelek aja itu. Paham kan? Orang tablik, mandang tablik. Kurang kayak apa pun bagus aja. Ya, kalau ngelihat yang lain, wah. Nah, begitu. Wa inusukti itu bidil masawiyah, kalau pandangan itu udah nggak suka, semuanya jelek. Maka semuanya tuh netral. Tinggal kamu pakai kacamata hitam atau putih. Kacamatanya hitam, siang juga gelap. Kalau pakai kacamata putih, malam juga masih nampak. Entum. Nah, inilah ilmu yang sering kita sebut dengan ilmu terbaik sepanjang hidup. Fokus ngebenahin diri. Karena kita nggak bisa mengontrol di luar diri kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Dari sekarang dicicil, aib-aib diri itu dikurangi. Saya tahu nggak sebentar kok kurang-kurang. Tapi jangan suka menormalisasi keburukan. Minimal di mana? Minimal di hati, nanti berubah kamu. Jangan kalau dikasih tahu tuh grundel di hati. Apaan sih? Nggak akan berubah kamu. Itu aja, saya dulu juga orang nakal kok. Saya ini orang nakal. Tapi setiap diingetin saya pernah, mohon maaf ya, saya pernah depan muka saya itu, di semua itu. Semua teman saya marah. Saya cium tangan sama orang. Nggak punya otak.
Kenapa saya ngerasa? Bodoh banget saya bikin guru saya marah. Bukan saya, semuanya. Gak punya otak. Emang gak punya otak? Bikin marah guru. Yang udah habis-habisan buat kita. Orang dibilang begitu, orangnya dicecer. Selesai majlis diulangi. Diejek-ejek. Apa begitu? Bagi orang itu dinormalisasi. Saya enggak. Saya cium tangannya, Pak. Saya lebih goblok dari yang Bapak sebut. Saya lebih nggak punya otak dari yang Bapak sebut. Makasih nasihat. Semoga saya lebih baik. Oh, minimal orang tuh begitu. Jadi hadis tentang man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran di mana? Di mana? Jangan sibuk di luar diri, lihat dalam diri. Banyak mungkarotnya. Diam-diam maksiat, diam-diam malas, diam-diam benci, diam-diam. Lihat mungkar, nggak usah jauh-jauh, lihat mungkar dalam diri. Fal yughayyirhu biyadi. Sanggup nggak kamu gebukin diri kamu tuh? Kalau ngelihat yang haram, tampar. Mulut gibah aja, cubit. Kan gitu kelakuan para sahabat itu. Paham nggak? Nggak tahajud sekali malam, saya hukum kamu 40 malam nggak boleh tidur. Itu namanya biadi. Udah sanggup belum begitu? Jangan untuk orang biadi. Lihat dulu mungkarot fi nafsik. Bisa main kekerasan sama diri? Oh belum bisa. Pabilisani ngomong sama diri, mata. Kamu masukin saya ke neraka. Kaki, mau terus ngelangkain ke sono. Kamu enak. Yang masuk neraka gua juga. Oh, yang kata siapa? Kata Ustadz Zainuddin MZ. Enak aja kamu yang enak, saya yang susah. Hati, yang susah banget maafin orang. Emang kalau kamu begitu terus, saya enak. Saya nggak enak. Saya jadi masalah di mana-mana. Ngomong. Introspeksi diri. Punya me time sama diri sendiri. Itu bahasanya Mas Randy itu di PPA. Ngomong sama diri sendiri. Kemaluan yang nggak bisa wae ditundukin. Kalau ketahuan gimana? Malu ntar kamu. Kalau belum bisa, minimal ngomong dalam hati, ya Allah, belum sanggup ya Allah. Tuntun, terima tobat hamba, nyesel ya Allah. Kenapa begitu-begitu dilakuin? Kenapa mata ini nggak bisa ditundukin? Kenapa ngantuk ini nggak bisa ditahan? Kenapa telinga ini susah banget dengar nasihat? Ya Allah, hari ini saya belum siap menerima nasihat itu. Bantu ya. Tolong ya, saya mau berubah ya Allah. Saya mau jadi pribadi yang lebih baik, yang terbaik. Allah bantuin, nangis kamu. Dan terus ngobrol sama Allah dengan hati kamu. Jangan gerundel. Kalau kamu gerundel, kamu gak punya iman, namanya itu kata Nabi itu. Maka orang tuh kalau dinasehatin gerundel, gak akan pernah berubah. Nah saya itu dari dulu, alhamdulillah, tahadutsan bin nikmah. Diomelin model kayak apa, otak mikir langsung. Saya pernah kepala saya ditendang, mata saya ditonjok, bukan ditonjok, ditendang, malah dibak. Saya mikir, kenapa? Guru saya lagi tidur, saya tidur di belakang. Bukan guru saya lagi tidur, lagi ngajar, saya tidur di belakang, bukan. Ini pelajaran ke-1, pelajaran kedua. Yang satu, tiduran dulu tidur di belakang. Kalau di Temboro itu ada kamar amir, ada kamar. Itu kan pakai dikasih satir gitu. Tiduran saya. Bangun-bangun udah ada suara di depan kan, udah ada ustadz yang ngajar. Keluar kagak ya. Keluar apa kagak. Kelas 1 tuh saya di Temboro. Kelas 1 nih, kamu jangan beralasan. Ustadz kan udah tua, sekarang enggak. Tua itu kualitas di masa tua itu apa yang kamu lakukan di masa muda. Jangan banyak alasan. Kelas 1 nih saya. Berarti saya umur 12 tahun. Temboro.
Keluar kagak, udahlah santai aja. Iqbal mana Iqbal? Iqbal. Aduh mampus nih gua nih. Di kamar Amir Ustaz. Gua keluar apa yang kemari ya? Lompat tuh Ustaz. Ditendang. Jogar. Ramad. Kesel ya manusia. Tapi kan kita punya ini. Kita punya hati. Pikir. Masih kecil tuh saya udah bisa mikir. Padahal Ustadz Pariono tuh saya ingat banget. Dan Ustadz yang nendang saya sampai sekarang sama saya. Hormat, malu sama saya. Gak enak sampai sekarang. Kamu harus punya akhlak. Punya adab, punya kecerdasan. Saya ini nakal tapi otak jalan. Dan saya bilang, kalau kamu harus nakal, harus pintar. Nakalnya hilang, tinggal pintar. Yang udah nakal, on nyebelin. Nakalnya hilang, sisa on menyebelinnya. Masih dari dulu tuh begitu, saya nakal tapi saya mikir. Walaupun tadi nggak sengaja ya. Jadi tendang saya tuh. Pak Pariono datang, saya nangis kan, saya keluar kelas saya nangis. Ustadz Pariono, tahu Ustadz Pariono? Ustadz Umar Pariono tuh tangan kanan Agus Bet. Kamu kalau ke Tembora cari Ustadz Umar Pariono. Itu badannya paling gede. Dulu kuda nendang aja ditahan sama dia begini. Itu tukang pukul Tembora itu. Datengin saya, kenapa lu bang? Tendang Ustadz Fauzan, ada namanya ada. Tendang. Gue kalau mau gue bantai itu orang gue bisa aja. Gampang aja. Lu kan konsul gue, karena dia orang Jakarta. Lu konsul gue, lu orang gue juga. Jadi kalau lu mau maafin ya, lu kan juga salah. Ya sih Sat. Apa-apa Sat, gak usah gitu. Saya juga salah. Dalam hati saya apa? Kalau saya jadi dia, belum tentu saya nggak separah yang dia lakuin. Orang kesel lah, orang lagi ngajar, dia tinggal tidur. Jadi apa ya? Jadi orang tuh harus ngerti gitu. Kalau ada orang lain berbuat apa-apa, kamu refleksikan ke diri. Kalau kamu jadi dia, kamu kayak gimana? Nih sekarang Pak RK lagi kena masalah, kamu kok di posisi beliau kayak gimana? Jangan sok suci. Nanti kamu diuji sama Allah. Makanya udah nggak usah sok nilai orang. Jadi saya dari dulu tuh gitu merefleksi diri. Kalau saya jadi beliau, mungkin saya lebih barbar lagi kali saya. Lu nantang gua, lu jelebuk. Jadi ya udah terima aja. Ada sisanya di hati? Kagak ada. Boro-boro hitungan tahun, hitungan hari aja udah hilang. Dilatih begitu-begitu itu. Jadi Nabi itu bukan tanpa derita. Nah, ada satu orang itu masih benci sama ayahnya gara-gara pernah dicekek pakai selang. Sekali doang seumur hidup. Sampai sekarang rasanya masih ada. Akhirnya bikin ruwet di rumah tangganya itu orang. Saya punya abang, ini cerita asli sekarang ya, bukan ceritanya. Saya punya abang saya tuh mungkin masa kecilnya paling derita kali. Pukulin pakai bambu korsi, kamu tau nggak? Bambu korsi itu kan kencang itu, bubukin. Itu dirantai. Di dalam kamar mandi disiram sampai pagi tuh. Matanya pernah disausin sama ayahnya. Saya diinjek-injek sama ayah saya, betul berak saya. Itu pincang saya kan. Suruh ngaji saya, jalan 5 kilo. Kaki saya pincang. Jalan saya nangis, ya Allah, punya bapak begitu amat. Tapi laulahu, kalau bukan karena dia yang begitu keras sama saya, tentu saya nggak begini. Walaupun kekerasannya nggak usah diturunin, tapi kekecewaannya juga tidak usah disimpan. Karena kekerasan dan rasa sakit itu, saya jadi begini.
Paham nggak? Ya udah maafin aja, emang dia kagak tahu cara ngedidik anak yang baik. Yang dia tahu dia sayang, waktunya ngaji, lu ngapa main layangan? Lu bilang mau main, lu bilang mau ngaji, gue berangkat, lu terusin main layangannya, gue balik. Jadi bapak saya beli beli bensin dulu, ngaji lu Ik. Nggak apa-apa ya, ini hikam kelas santai ini, jadi cerita. Ngaji lu Ik. Biasa kan, anakmu gitu kan, sama kayak kamu kan, ngaji. Sama kayak Ubed gitu, ngaji. Balik lagi kayak Ubed, debuk. Sama saya begitu. Kirain cuma nyuruh. Dan biasanya nyuruh dia nggak balik lagi. Ngaji lu ya, saya baru dapat gala. Tau gala kan kamu? Kan dulu kalau nyari layangan tuh panjang-panjangan gala. Saya baru dapat itu kemarin, saya mutusin bambu terus ituin gala, pokoknya udah paling tinggi. Seneng-senengnya. Kelas berapa tuh saya? Kelas 3 atau kelas 4? Berapa tahun tuh? Gitu. Inner child bahasa orang sekarang. Inner child kayak apa, kayak kata agama suruh maafin, inner child kayak mau apa kayak. Nah, habis beli bensin dibalik lagi, belum berangkat loh, patahin tuh galak, bikin semuanya nyala, di rumah diinjak ini, kencing dan berak tuh saya. Mandi lu sana, ngaji, nggak mau kasih duit, 5 kilo saya jauh, ngaji saya dulu jauh, karena itu yang paling bagus. Dari sini ke Cahem ya, dari sini ke Cahem, baru jalan, kaki pinjang. Gue tanya guru lu nggak sampai, gue tambahin besok. Saya minggir dulu di sekolah, saya nangis dulu, si bapak begini amat. Tapi di situ kan ada Allah. Jangan fokus sama makhluk. Allah pengen kamu kuat, Allah pengen kamu nanti kok jadi orang tua, jangan gitu. Sayang kamu harus pakai ilmu. Tapi kan dia nggak nyuruh ke diskotik, dia nyuruh ngaji. Nah, kita ingin buka hati-hati yang lapang. Sama, mungkin kata-kata saya kadang-kadang bikin kamu kerasa sakit, kerasa pedih. Ya nggak apa-apa. Berarti kamu sakit. Ya nggak sakit kan nggak apa-apa. Bener nggak? Itu tadi, yang makan seblak pada enak, kamu nggak bisa yang kamu sakit. Wah, dokter sakit menyuntik saya. Ngapain kamu mau disuntik? Karena kamu sakit. Ya, kalau kamu tidak sakit, ya kamu nggak kerasa apa-apa. Jadi jangan pernah nyalain dokter, jangan pernah nyalain seblak. Talk to yourself, bicaralah sama diri kamu. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Coba kasih pelajaran tuh sama diri yang nggak bisa tahu diri untuk dikasih tahu ini itu, masih aja ngelakuin. Kalau nggak berani ngomong sama diri sendiri, kamu kalau gitu aja, saya ceritain kamu sama teman saya, Ki, saya habis nyolong tadi, wah gitu, jujur sama diri sendiri seumpama. Kalau belum bisa, ceritain ke orang, biar dia malu. Ini bukan diri yang bikin kita malu, apa? Nafsu, yang udah saya sering ulang-ulang kan. Yang ketiga, kalau nggak bisa, hati kamu harus ngaku sama Allah. Ya Allah, bantu, saya nggak sanggup untuk keluar dari semua ini. Bantu, bimbing, dengan cara paling lembutmu, dengan cara paling nyaman bagi diriku, bantuin ya. Ntar Allah kasih jalan. Tapi kalau hati kamu sudah nolak, kamu nggak akan pernah sembuh. Dan itu penyakitnya orang-orang yang punya ego yang terlalu tinggi. Enggak. Pokoknya saya nggak mau kalah. Biarin mau semua orang kecewa sama saya tetap begini. Bukan orang kecewa, diri ente kecewa sama ente. Orang lain. Terakhir saya ulang-ulang nih. Ini baru saya dapat ilmunya 3 hari yang lalu. Kalau kamu ikutin nafsu kamu, yang seneng cuma nafsu. Man. Kalau kita nggak sholat, kalau kita males, kalau kita nggak suka ngaji,
Kalau kita tidak punya skill, kalau kita mager, kalau hobi kita apa? Rebahan. Siapa yang senang, Man? Bukan diri, nafsu. Diri mah kecewa sama kamu sendiri. Nah, hanya orang teh udah pada punya ini orang teh masih kieu gitu ya, bahasa Sunda ya, ala Betawi lah, ala kulihal. Kenapa ya saya tuh masih gitu-gitu aja? Itu diri lagi curhat sama nafsu. Benar nggak? Kalau orang maksiat ikut nafsu kan, apa yang seneng, Man? Bukan diri, nafsu yang seneng, puas dia abis itu. Fis Quran kelakuannya. Santri kelakuannya. Pakai sorban tapi kelakuannya. Habis itu ngecewain siapa, Man? Alam semesta kecewa sama kamu. Siapa alam semesta? Bapak emak kamu kalau tahu kamu begitu kecewa nggak? Kecewa. Kecewa guru kamu? Kecewa. Kecewa nggak Nabi punya umat kayak kita? Kecewa. Kecewa nggak guru kita? Kecewa. Kecewa nggak orang yang udah naro takzim, kecewa dia. Nyata begitu di depan, begitu di belakang. Yang ketiga, matahari sama bulan kecewa dia. Gue muter tiap hari. Nyinarin orang tidur, kerjaannya. Gue muter tiap hari. Malah dipakai judi online. Gue muter tiap hari. Sholat kagak didengar, musik kayak didengar. Kecewa matahari bulan itu. Kalau boleh berhenti, dia berhenti dia. Ya Allah, nggak ada gunanya nih saya berjalan. Mereka makin maksiat. Tapi kan mereka nggak bisa gitu, deh katanya. Yang berikutnya Allah kecewa punya hamba kayak kita. Ngakunya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, dikit-dikit masukin mindset ini. Setiap kita mau ngelakuin yang enggak, kita mau keluar dari apa yang dijalurkan oleh syariat, kita ingat kita lagi ngecewain semua pihak termasuk diri kita. Dan yang senang hanya nafsu. Dan semuanya akan menderita. Bila taufik, semoga manfaat. Mohon maaf, ini ada santri-santri jadi ada sedikit tarbiyah-tarbiyahnya. Bukan maksud untuk yang di online, ini saya dengan santri-santri biar hari demi hari semakin baik. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.